Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Sudah kita jelaskan dan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang beberapa sifat Allah. Ya, kalau kita ulangi, yang pertama sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah. Allah ada di atas. Yang kedua, Allah bersemayam di atas al-arsy. Kemudian yang ketiga sifat turun. Allah turun ke langit dunia. Kemudian sifat yang keempat tentang kalamullah, tentang Allah berbicara. Yang kelima tentang sifat al-yad, Allah memiliki tangan. Kemudian sifat yang keenam adalah al-wajh, Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Sekarang kita lanjutkan as-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh, yaitu al-qadam. Allah memiliki telapak kaki. Ini sekali lagi sifat-sifat yang wajib untuk kita mengimaninya, dikarenakan telah dicantumkan dalam nas-nas di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa inna lahu qadaman, bahwasanya Allah memiliki telapak kaki. Bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yadha'al rabbu fiha qadamahu, sampai Allah meletakkan di dalam neraka jahanam itu qadamahu, yaitu di dalam ayat Allah berfirman tentang neraka jahanam, bahwasanya jahanam mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan ya Allah, artinya apakah ada manusia-manusia yang lain yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian sampai Allah meletakkan telapak kakinya. Sampai itu jahanam pun terdiam, artinya sudah merasa tercukupi. Di dalam hadis ini para ulama mengatakan wajibnya mengimani sifat al-qadam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki telapak kaki yang tidak sama dengan makhluknya, karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dalam zat ataupun sifatnya. Kemudian juga tidak boleh kita membayang-bayangkan, karena akal kita terbatas. Kemudian hal ini termasuk perkara yang gaib, cukup kita imani. Adapun al-kaif, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, wal kaifu majhul, bagaimananya sifat Allah itu tidak bisa diketahui. Cukup yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa beriman dengan yang gaib. Demikian pula tidak boleh takwilkan, mengatakan al-qadam, telapak kaki itu maknanya adalah kekuasaan atau yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang merupakan salah satu ciri ahli kitab, salah satu sifatnya orang al-Yahud. Ya, sebagaimana Allah berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka suka mentakwil, mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
orang yang mentakwil ayat-ayat Al-Quran, ayat khususnya masalah istawa misalnya, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada yang mengatakan artinya bukan istawa namun istaula, bukan bersemayam namun Allah itu menguasai, istaula. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya perbuatan mereka yang suka mentakwil tersebut dengan orang Yahudi. Ketika Allah mengatakan kepada orang Yahudi, qulu hittatun, katakanlah hitta, ha ta kemudian tak marbutah. Orang Yahudi mentakwilkannya, mentahrifkannya dengan mengatakan hinta ditambahin nun. Kata Imam Qayyim, alangkah miripnya mereka yang mentakwil itu dengan orang al-Yahud yang suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak diimani apa adanya. Ini yang ketujuh. Sekarang as-sifatus tsaminah, sifat yang ke-8 yaitu ad-dhahik, Allah tertawa. Qala rahimallah, Imam Syafi'i berkata, wa annahu yadhaku min abdihil mu'mini, dan bahwasanya Allah tertawa kepada hamba-hambanya yang beriman. Yaqulu Nabi sallallahu Nabi sallallahu pernah bersabda, lilladzi qutila fi sabilillah, yaitu tentang orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, innahu laqiyallaha wa huwa yadhak. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika seorang yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah itu bertemu dengan Allah pada hari kiamat, sedangkan Allah dalam keadaan yadhak, tertawa. Ini banyak yang riwayat-riwayat yang serupa dengan ini, yang menetapkan adanya sifat ad-dhahik, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita hanya diwajibkan untuk mengimaninya saja. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah ini, dan tidak boleh kita mentakwil. Kita imani apa adanya. Sebagaimana kata ulama salaf terdahulu, amirruha kama ja'at. Ulama-ulama salaf terdahulu mengatakan, perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah atau hadis-hadis tentang sifat Allah itu apa adanya. Diimani zahirnya tanpa mentakwil-takwil yang telah ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian iman terhadap Allah. Al-iman billah, di antaranya iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya adalah fardhu ain, hukumnya wajib untuk kita mempelajarinya, untuk kita betul-betul memahaminya. Ini bukan sesuatu yang sepele. Ini masalah zat Allah, masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, keutamaan suatu ilmu itu tergantung dengan kandungan ilmu itu sendiri. Dan ilmu tentang tauhid asma wa sifat ini berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang asma dan sifat Allah merupakan ilmu yang sangat mulia. Dan dari sini pula Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan ayat kursi adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam ayat kursi hanya berkaitan dengan zat dan sifat Allah ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul bertanya kepada seorang sahabat yang merupakan ahli tafsir Al-Quran juga, yaitu Ubay bin Ka'ab, ahli Quran juga, beliau ditanya, ayu ayatin fi kitabil a'zam, ayat mana yang paling mulia di dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab pertama kali mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai diulang 3 kali, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan ayatul kursi, ayat kursi yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai abal mundir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kata para ulama, ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia. Apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama, sebabnya tidak lain karena kandungan ayat kursi berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir hanya berkaitan dengan zat, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang sifat-sifat Allah merupakan ilmu yang sangat penting, yang sangat ditekankan di dalam al-Islam. Ini bukan masalah yang bisa diremehkan, masalah akidah, masalah tauhid, asma
wa sifat yang merupakan bagian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menyebutkan banyak sekali manfaat kalau orang itu paham tentang asma wa sifat. Di antaranya Allah sendiri berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Man kana a'raf billah kana akhwaf." Barang siapa yang paling tahu tentang Allah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sifatu tasi'ah, sifat yang ke-9. Yadhhabul Imam Syafi'i rahimahullah ila itsbati sifatil asabi' lillah azza wa jalla. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat untuk menetapkan sifat al-asabi', jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatun khabariyah. Ini merupakan sifat khabariyah, artinya sifat Allah yang hanya bisa diketahui dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih tentunya. Ja'ati sunnah biisbatiha, yang mana sunnah Rasulullah SAW datang untuk menetapkan sifat yang satu ini, yaitu sifat al-asabi', jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hilangkan penyerupaan dengan makhluk, hilangkan perasaan untuk membayangkan sifat Allah tersebut. Kita yakini pertama kali bahwasanya tidak harus kesamaan dalam nama, kesamaan dalam lafaz harus sama dalam hakikatnya. Sudah sering kita ambilkan contoh, manusia punya wajah, hewan punya wajah, apakah sama? Tidak. Demikian pula kita mengatakan kursi punya kaki, manusia punya kaki, apakah sama? Tidak sama. Artinya apa? Dua lafaz yang sama, dua nama yang sama tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikatnya. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah, meskipun namanya sama, namun tidak sama hakikatnya dengan al-makhluk. Dan dari sini pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidaklah nama-nama di dunia itu dengan yang ada di surga kecuali hanya sekedar persamaan dalam nama, adapun hakikatnya tidak sama. Contoh misalnya, di dunia ada sungai, di surga ada sungai, namun tidak sama. Di surga ada sungai dari khamar, sungai dari susu, dari madu. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sungainya di surga itu tidak ada bangunan yang membatasinya. Dia mengalir apa adanya, namun tidak sampai kebanjiran. Ini beda dengan apa? Sungai-sungai yang ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk yang ada di dunia ini. Sama namanya dengan sungai, namun tidak sama hakikatnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau begitu demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antara makhluk saja itu tidak sama hakikatnya, meskipun dua hal tersebut sama-sama namanya, namun tidak sama hakikatnya, apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk. Maka jangan sekali hilangkan semua perasaan menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang itu paham kaidah yang satu ini, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, maka insya Allah akan selesai permasalahan, diimani apa adanya. Dalil tentang masalah sifat al-asabi', jari jemari bagi Allah, yaitu firman sabda Nabi SAW, ma min qalbin illa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla. Tidaklah sebuah hati manusia kecuali di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kullu qulubi ibni Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Tidaklah atau setiap hati anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla, dia membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Hati manusia, kalau dalam bahasa Arab tidaklah hati dikatakan al-qalb illa litaqallubihi, kecuali karena dia selalu berbolak-balik, selalu berubah-ubah. Terkadang ingin baik, terkadang ingin jelek, terkadang malas, berbuat ibadah, terkadang semangat. Itulah hati manusia.
Oleh karena itulah Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Di antara sebabnya apa? Karena hati manusia hanya Allah yang mengaturnya, hanya Allah yang bisa membolak-balikannya. Hati manusia tidak bisa diatur oleh manusia kecuali dengan dia hanya berusaha dan berdoa kepada Allah. Adapun yang menjamin hati itu, yang menetapkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu usaha untuk menetapkan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara dua jemarinya hati manusia itu berada. Ma min qalbin illa huwa baina usba'aini min asabi'r rahman azza wa jalla. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah hati manusia kecuali ada di antara dua jemari Allah, dua jemari di antara jemari-jemari Allah azza wa jalla. Kita imani apa adanya tanpa kita membayangkannya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa kita mentakwil ataupun jangan sampai kita mengingkari sama sekali di antara sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian as-sifatul asyirah, sifat yang ke-10. Ini bukan urut-urutan ya, ini sekadar penyebutan saja. Ini bukan tertib. Yang pertama ini dan seterusnya, ini cuma sekadar penyebutan saja. Jangan diyakini ini urut-urutannya seperti ini. Sifat yang pertama ini bisa dibolak-balik saja. Yang penting wajib diimani sifat-sifat tersebut. Sifat yang ke-10 yang disebutkan dalam kitab ini yaitu al-ainu lillahi azza wa jalla. Allah memiliki kedua mata. Wa qad warada 'anil Imam Syafi'i rahimahullah ma yadullu 'ala itsbati li hadhihi sifat. Telah datang riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tentang penetapan sifat yang satu ini. Faqala, beliau mengatakan wa innahu laisa bi'awar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak awar. Ini dalil tentang masalah penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ad-Dajjal. Rasul SAW mengatakan innau a'war, bahwanya Dajjal itu a'war. A'war itu memiliki kedua mata. Dalam riwayat disebutkan Dajjal yaitu makhluk yang sangat besar, dalam artian bukan besar seperti yang dibayangkan manusia kayak raksasa, bukan. Dia dari Bani Adam, dari manusia biasa. Dalam hadis dia seperti manusia biasa, cuma badannya kekar, dan dia memiliki banyak hal-hal yang luar biasa, yang aneh-aneh, yang di luar kemampuan manusia. Yaitu dia bisa menjelajahi semua muka bumi ini. Kemudian manusia diseru untuk beriman kepada dia sebagai Rabb mereka. Kalau tidak mau akan diberikan kemarau, paceklik dan sebagainya. Namun kalau yang beriman dengan dia akan diberikan kemakmuran. Semua itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Siapa yang beriman dengan Allah dan siapa yang beriman dengan Dajjal. Dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Semua dengan seizin dari Allah untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman dengan Dajjal. Kalau kita bisa katakan Dajjal ini mungkin orang yang paling sakti di antara semua dukun yang ada, di antara orang kafir yang ada. Oleh karena itulah kata para ulama, hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia tidak harus menunjukkan akan kewaliannya. Dia sebagai apa? Wali Allah. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar ketika membacakan kitab Al-Furqan Baina Al-Rahman wa Syaitan. Bahwasanya hal-hal yang luar biasa, orang memiliki sihir dan sebagainya, ini tidak menunjukkan akan kewaliannya. Wali Allah itu hanyalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah tidak harus memiliki hal-hal yang aneh-aneh yang di luar kemampuan manusia. Cukup dikatakan orang itu wali Allah kalau memiliki iman dan takwa. Ala inna awli Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut dan sedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus memiliki karomah. Demikian pula tidak selalu yang memiliki hal yang luar biasa dikatakan sebagai wali Allah. Ini Dajjal lebih sakti dari semua orang yang ada, dari dukun-dukun atau tukang sihir. Namun dia adalah orang kafir, bahkan kata Rasulullah SAW di antara dua matanya atau di dahinya tertulis kata-kata kaf
fa'ra. Dalam riwayat lain kafara, bersambung. Artinya dia adalah orang yang kafir, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, yang buta huruf ataupun yang tidak. Ya. Dia memiliki banyak hal-hal yang aneh-aneh yang akan muncul pada akhir zaman yang wajib untuk kita mengimaninya. Di antara sifatnya kata Rasulullah SAW, dia adalah a'war, memiliki dua mata namun dua-duanya cacat. Yang satu tidak bisa melihat sama sekali, yang satu bisa melihat namun samar-samar. Dua-duanya cacat, cuma yang satu sudah sirna penglihatannya, yang satu masih bisa melihat cuma samar-samar. Itu sifatnya ad-dajjal. Kemudian Rasul mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Rabb kalian tidak awar. Ya, artinya memiliki kedua mata namun tidak sebagaimana dajjal yang cacat matanya tersebut. Wajib untuk kita mengimani Allah memiliki kedua mata yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh untuk ditakwil-takwilkan, diimani apa adanya. Dan dari sini kata para ulama bahwasanya fitnahnya Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat sekali. Banyak manusia yang ikut kepada Dajjal kalau mereka tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kata para ulama, di antara penangkal untuk kita jangan sampai jatuh ke dalam fitnahnya Dajjal, itu harus belajar tentang akidah, belajar tentang asma wa sifat. Ya. Di antaranya hal seperti ini. Rasul memberitahukan kepada kita sifat Allah matanya tidak cacat. Ya. Kalau Dajjal matanya cacat, maka kalau orang itu paham akidah asma wa sifat, dia tidak akan tertipu dengan fitnahnya Dajjal. Ini kata para ulama, di antara penangkal untuk kita tidak jatuh ke dalam fitnah Dajjal, belajar tentang masalah akidah, belajar masalah asma wa sifat. Karena sebagian orang ada yang tertipu. Disebutkan dalam hadis ada seorang pemuda yang dia merasa telah kuat imannya. Kemudian dia menantang untuk datang kepada Dajjal. Namun pada akhirnya dia pun terseret ke dalam fitnahnya Ad-Dajjal. Karena sangat besar fitnahnya tersebut. Seperti tadi kita sebutkan, di antaranya kalau orang itu tidak mau beriman kepadanya, dijadikan tempatnya itu kemarau panjang atau dijadikan tempatnya itu paceklik, tidak tumbuh-tumbuhan, binatangnya tidak mengeluarkan susu dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal pada akhir zaman nanti, sebelum terjadinya hari kiamat yang wajib untuk kita mengimaninya. Intinya di sini sekali lagi bahwasanya Dajjal itu memiliki dua mata yang cacat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kemudian sifat yang ke-11 al-ilmu, sifat al-ilmu. Wa qad ja'a lil Imam Syafi'i rahimahullah ma yadullu ala isbatihi li sifatil ilmi. Telah datang dari Imam Syafi'i rahimahullah apa yang menunjukkan tentang penetapan beliau bagi sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha sifatun dzatiyatun lillahi subhanahu wa taala. Dan bahwasanya sifat ilmu ini merupakan sifat dzatiyah. Para ulama mereka mengatakan sifat Allah itu terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ini kalau kita mau lebih mendalami sedikit masalah sifat Allah, ulama mengatakan sifat Allah terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Yaitu sifat yang selalu dan senantiasa melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin terpisah sedikit pun darinya. Ya, di antaranya sifat ilmu. Ilmu adalah sifat dzatiyah, artinya ilmunya Allah ini selalu ada sejak dahulu kala dan tidak ada batasan akhirnya. Sebagaimana Allah berfirman, la dalam sebuah ayat dikatakan, yang di situ terjemahannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan. Ini sebetulnya ada di ujung lisan cuma mengeluarkan susah. Intinya bahwasanya ilmunya Allah merupakan sifat dzatiyah, yaitu bahwasanya sifat yang tidak pernah terlepas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat Allah itu al-ulu, Allah itu maha tinggi. Ya, Allah senantiasa ada di atas arsy-Nya. Sudah kita sampaikan dahulu, sifat Allah turun ke langit dunia. Meskipun demikian, Allah tetap ada di atas arsy-Nya. Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam satu waktu dia ada di atas arsy-Nya, dan pada waktu itu juga dia ada
di atas langit dunia. Jangan dikatakan bagaimana. Ini adalah pertanyaan yang dikatakan oleh para ulama dan Imam Malik rahimahullah, su'alu anhu bid'atun. Cukup kita mengimani. Kita meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan seperti itu munculnya apa? Karena mengkiaskan dengan makhluk. Bagaimana Allah dalam satu waktu bisa bersemayam di atas arsy, pada waktu itu pula dia turun ke langit dunia. Kita katakan jangan dikiaskan dengan dirimu, jangan dikiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk tidak bisa seperti itu. Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan dikiaskan dengan makhluk. Cukup kita imani. Dalam satu waktu Allah bisa berbuat apa saja. Allah fa'alu lima yurid. Ya. Ini adalah keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini ilmuhu azaliyun. Ilmunya Allah adalah azaliyun, yaitu sudah ada sejak dahulu kala, sabiqun lil asya, mendahului segala sesuatu. Qabla hudusiyah, sebelum terjadinya sesuatu itu. Dan ini juga masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Yang sudah pernah kita sampaikan, iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Yaitu wajib meyakini tentang ilmunya Allah. Artinya Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah Maha mengetahuinya. Ilmunya Allah mendahului segala sesuatu. Ini diantara kandungan iman kepada takdir. Wajib mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, wajib mengimani semuanya tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Al-Kitabah, wajib mengimani tentang Al-Khalq. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu. Yang keempat, wajib mengimani tentang Al-Masyiah. Allah yang menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Intinya, di antara iman kepada takdir Allah, iman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini diselisihi oleh sebagian manusia. Di antaranya kelompok yang dikatakan oleh Rasul SAW sebagai majusinya umat ini, yaitu kelompok Al-Qadariyah. Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Apa sebabnya? Karena kelompok Al-Qadariyah meyakini adanya 2 Tuhan, atau bahkan lebih dari itu. Mereka mengatakan yang baik itu Allah yang menciptakan, yang jelek manusia yang menciptakan. Ini sama dengan kelompok Majusi. Majusi meyakini adanya 2 Tuhan. Tuhan cahaya yaitu Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan yaitu Tuhan kejelekan. Rasul menyamakan dengan kelompok Majusi karena memiliki keserupaan dalam masalah menetapkan adanya selain Allah sebagai Tuhan mereka. Di antara keyakinan kelompok Qadariyah ini, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Seperti kalau kita baca awal Sahih Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim, yaitu hadis tentang dialog antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Yang mana sebelum itu Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan sebuah kisah. Sebelum disebutkan hadis Jibril, disebutkan dahulu tentang kisahnya, yaitu 2 orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. 2 orang tabi'in ini datang dari negeri Basrah ke Mekah untuk haji atau umrah. Kemudian mereka ingin untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul SAW, ingin bertanya tentang kelompok yang muncul di negeri mereka, yaitu Basrah, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani, yang mana mereka meyakini anal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Maka ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar ucapan tersebut, mendengar tentang akidah tersebut, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqitum haula fa akhbiru anna Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian berjumpa lagi dengan mereka, sampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Kemudian beliau mengatakan, waladi nafsi biyadi, demi jiwaku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhdin dhahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar.
Kemudian sampaikan juga kepada mereka bahwasanya seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak diterima sedekah atau infak mereka oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir, yaitu beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Ya, ini adalah akidahnya seorang muslim atau seorang mukmin, meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Dan akidah yang dipelopori oleh kelompok Qadariyah ini dipakai oleh kelompok Syiah sampai detik ini, ya, yaitu yang mereka menamakan dengan akidatul bada. Ya, akidah Syiah diantaranya yang sesat, yang kufur adalah akidatul bada, yaitu meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan Allah itu sebelumnya nggak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Adapun imam-imam mereka yang mereka sebut dengan imam 12, ya, mereka meyakini imam-imam mereka mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Bahkan tokohnya mereka yang bernama Al-Kulaini mengatakan bahwasanya imam-imam 12 itu tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya. Ini salah satu di antara keajaiban dunia, ya. Syiah namun keajaiban yang kufur, yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar setetes saja dari kekufuran Syiah. Mereka punya lautan kekufuran yang banyak tertulis dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itulah tidak mungkin bersatu antara Ahlussunnah dengan Syiah, tidak mungkin bersatu antara Islam dengan Syiah. Mereka adalah agama tersendiri, Islam adalah agama tersendiri. Ini di sini bahwasanya ilmunya Allah itu azaliyun, ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu. Segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah sebelum terjadinya. Faqala rahimallahu taala fi qoulillahi taala, Allah berfirman, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Dan tidaklah, kata Allah, kami menjadikan arah kiblat yang engkau menghadapkan wajahmu kepadanya kecuali untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul. Kemudian Imam Syafi'i ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa ilmullahi kana qabla ittiba'ihim wa ba'dahu sawaun. Ya, ilmunya Allah itu sebelum, ya, perubahan arah kiblat, ya, atau sesudahnya itu sama saja. Ya, artinya Allah mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak sebelum dijadikannya arah kiblat. Ya. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, di antara masalah takdir wajib mengimani sesuatu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi ini kecuali telah tertulis, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz qabla an nabra'a, sebelum kami menciptakan atau menurunkan musibah tersebut. Allah telah mencatatnya, berarti Allah telah mengetahui apapun kejadian di atas muka bumi sebelum terjadinya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebelum Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin, yang mana pertama kali adalah Baitul Maqdis di Palestina, kemudian Allah rubah dengan hikmah yang Allah ketahui. Ya, untuk apa? Di antaranya untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Ar-Rasul, siapa yang mengikuti ajaran Allah ataukah yang tidak. Tujuannya itu. Namun ilmunya Allah telah Allah ketahui siapa yang mau mengikuti dan siapa yang tidak mau mengikuti. Sama saja ilmunya Allah sebelum kejadian arah kiblat ke Ka'bah dengan setelahnya, sama saja, karena ilmunya Allah azaliyun. Ilmunya Allah itu sudah ada sejak dahulu kala sebelum terjadinya segala sesuatu. Fahuwa yusbitu ilmallahi subhanahu as-sabiqa lil asya' qabla hudusiha. Imam Syafi'i dikatakan di sini menetapkan ilmunya Allah yang telah lalu atau yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu itu. Kemudian sifat yang ke-12 adalah ar-ru'yah. Sifat ini sebetulnya bukan bagian daripada sifat, ya. Cuma banyak para ulama
menyelipkan permasalahan ini dalam masalah tauhid atau akidah asma wa sifat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sifat Allah secara langsung, ya. Masa ar-ru'ya, Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman pada waktu di surga. Namun permasalahan ini digandengkan dengan masalah asma wa sifat. Itu Allah alam dari segi bahwasanya kewajiban seorang mukmin adalah mengimani apa yang telah dikabarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang berkaitan dengan sifat Allah ataukah selain itu, ya, yang masih berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya di sini adalah sifat Allah dilihat oleh orang yang beriman pada waktu di surga kelak. Wa qad dhahaba al-Imam Syafi'i rahimahullah ila isbati ru'yatillah yaumal qiyamah. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, ya, tentang masalah penetapan ru'yatullah, dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Wa qad warada anhu ma yadullu ala dzalik. Dan telah banyak riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah yang menetapkan akan hal itu. Di antaranya ma rawahul Baihaqi bi sanadihi an Ar-Rabi' bin Sulaiman qala, diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, qala kuntu dzata yaumin inda Syafi'i rahimahullah. Suatu saat, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, aku pernah berada di samping Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ja'ahu kitabun minas su'id, ya. Kemudian datang sebuah surat, ya, dari tempat yang bernama As-Sa'id, seseorang yang dari Sa'id mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Yas'alunahu an qaulihi azza wa jalla. Mereka bertanya tentang firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terhalang dari melihat Rabb mereka. Maka fakataba fihi, maka Imam Syafi'i menjawab, ya, surat mereka dengan mengatakan lamma hajaballahu qauman bisukhti dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini maknanya bahwasanya kalau Allah itu menghalangi sebagian kaum, yaitu orang kafir, untuk melihat dirinya pada hari kiamat karena dia murka kepada mereka, maka kebalikannya menunjukkan bahwasanya ada kelompok manusia yang lainnya yang bisa melihat Allah dalam keadaan dia ridho kepada mereka. Ya. Intinya di sini Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu pun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu doa, ya. Di antaranya Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Ya. Kalau orang itu yang mempercayai tentang bahwasanya orang beriman bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat, maka kata para ulama, maka semoga mereka tidak bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, atau kalau Ar-Rabi' au tadinu bihadza ya sayyidi, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, apakah engkau berpendapat seperti ini wahai tuanku wahai Imam Syafi'i? Faqala wallahi law lam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yara rabbahu fil ma'ad lamma abadahu fid dunya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, demi Allah, seandainya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu beliau mengatakan tentang beliau sendiri, seandainya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak meyakini akan hal ini, ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah tidak perlu beribadah kepada Allah ketika di dunia. Ya. Sekali lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah dengan ucapan yang tegas, demi Allah, seandainya Muhammad bin Idris tidak meyakini bahwasanya dia melihat Rabb-nya pada waktu di akhir kelak, ya, untuk apa? Ya, dia beribadah kepada Allah pada waktu di dunia. Jadi tujuannya apa? Untuk seorang mukmin bisa melihat wajah Allah di waktu di surga. Dan itu kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW merupakan kenikmatan yang paling agung ketika di surga.
Dalam sebuah hadis, secara maknanya disebutkan bahwasanya ketika orang-orang yang di surga telah mendapatkan semua kenikmatan di surga, kemudian Allah mengatakan azidukum, apakah aku akan menambahkan kepada kalian kenikmatan ini? Mereka para penghuni surga pun terheran-heran, ya Allah, bahwasanya kami telah menikmati semua kenikmatan di surga. Kemudian Allah pun menyingkapkan hijabnya, menyingkapkan tarbid dari dirinya. Kemudian mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam situ tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat dibandingkan nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bisa melihat wajahnya di surga kelak. Kemudian dikatakan di sini wa bisanadi an Ibnu Haram al-Qurashi yaqulu sami'tu Syafi'i fi qouli azza wa jalla kalla innam ar-rabbim yawma idil mahjubun qala falamma hajabahu fi sukhti kana hadza dalilan ala annam yarawnahu fi ridha. Seperti tadi maknanya bahwasanya ayat tadi kalla innam ar-rabbim yawma idil mahjubun, sekali-kali sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat kepada wajah Rabb mereka. Imam Syafi'i mengatakan maka kebalikannya, orang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Wa bisanadi ila Sa'id bin Asad qala qultu li Syafi'i, seseorang yang bernama Sa'id bin Asad berkata kepada Imam Syafi'i, ma taqulu fi hadisir ru'ya, apa pendapatmu tentang hadis masalah ar-ru'ya, orang beriman melihat kepada wajah Allah. Dalam sebuah hadis, dan ini merupakan hadis yang mutawatir kata para ulama. Di antara hadis mutawatir yaitu hadis tentang masalah ru'ya. Rasul bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian wahai orang beriman akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesakan ketika melihatnya. Ini kata para ulama, bukan Rasul menyamakan Allah dengan rembulan atau dengan bulan purnama, tidak. Dalam zatnya tidak, namun dalam segi melihatnya. Bahwasanya orang beriman, atau manusia ketika melihat bulan purnama, meskipun dia satu, meskipun dia di atas hanya satu, namun yang melihat jutaan tidak berdasarkan. Demikian pula dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh orang beriman di surga melihat Allah, mereka tidak berdesak-desakan. Hadis itu mengatakan bahwasanya innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat kepada rembulan atau bulan purnama. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak saling berdesak-desakan. Ini hadisnya mutawatir. Kemudian di sini Imam Syafi'i tanya, bagaimana pendapat engkau Imam Syafi'i tentang hadis ini? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata, ya Ibnu Asad, wahai Sa'id bin Asad, aqdi atau iqdi alayya hayitu amitu, vonislah diriku, apakah aku masih hidup atau aku telah meninggal dunia. Inna kulla hadithin yasihu an Rasulullah SAW fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ini adalah prinsipnya Imam Syafi'i rahimahullah yang wajib untuk kita jadikan sebagai semboyan kita juga. Yaitu Imam Syafi'i berkata, semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka aku berpendapat dengannya meskipun tidak sampai kepadaku. Dan ini adalah ucapan ulama Ahlussunnah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila telah sahih suatu hadis itulah madhabku. Kewajiban berpegang teguh dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kita tambah sedikit. Wa rawal Baihaqi aidan bi sanadin al-Muzani, Imam Baihaqi meriwayatkan juga dengan sanadnya dari Al-Muzani, qala sami'tu Ibnu Haram al-Qurashi yaqul sami'tu Syafi'i yaqulu fi qouli azza wa jalla kalla innam ar-rabbim yawma idil mahjubun qala hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu yaumal qiyamah. Ayat tadi surah Al-Mutaffifin itu maknanya adalah sebagai dalil bahwasanya para wali-wali Allah akan bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak, pada waktu di surga. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya beliau Imam Syafi'i berkata, wa annal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamah bi absarihim. Orang beriman akan melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat dengan mata-mata mereka. Sebagian orang mengatakan melihat dengan mata hati, tidak, dengan mata-mata mereka sendiri.
kama yaral qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat kepada rembulan atau bulan purnama atau bulan pada waktu bulan purnama. Artinya tidak berdesak-desakan. Ini beberapa sifat Allah yang disebutkan dalam kitab ini. Ini bukan pembatasan, masih banyak sifat-sifat Allah yang lain yang tidak dibahas dalam buku ini hanya sekedar ringkasan saja. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.